Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teknik komunikasi publik. Ini adalah hasil belajar yang diharapkan. Kemudian indikator hasil belajar. Dan materi pokok. Terdapat 3 materi pokok. Yang pertama adalah konsep komunikasi publik, yang kedua komunikasi asertif, dan yang ketiga adalah public speaking dan presentasi yang efektif. Bagian pertama adalah tentang konsep komunikasi publik. Terdapat beberapa pengertian tentang komunikasi. Di sini ditampilkan beberapa definisi komunikasi. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi. Terdapat komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, dan komunikasi internasional. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita perlu memahami mengapa pejabat publik perlu memahami teknik komunikasi. Untuk menambah wawasan terkait hal ini, bisa membuka link YouTube berikut ini. Bagaimana sebaiknya pejabat publik di dalam berkomunikasi. Setelah kita mencoba mencari referensi dan juga tadi ada yang ditampilkan, bagaimana sebaiknya sebagai pejabat publik di dalam berkomunikasi, kita perlu juga memahami bahwa sebagai pemimpin publik atau pejabat publik memiliki beberapa peran. Di antaranya adalah peran interpersonal, kemudian peran informasional, dan peran decisional, yaitu pengambil keputusan. Untuk melaksanakan ketiga peran ini diperlukan komunikasi yang baik. Dan sebagai pejabat publik perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi saat berkomunikasi dengan publik. Di sini ditampilkan beberapa permasalahan yang terkait dengan komunikasi publik. Ini adalah hasil survei dari 40 orang peserta pelatihan diminta untuk mengisi kira-kira permasalahan apa yang sering dihadapi terkait komunikasi publik. Ini yang disampaikan oleh mereka. Di antaranya ada yang bermasalah dengan dirinya, yaitu ada rasa grogi, rasa tidak menguasai materi, rasa tidak percaya diri, kemudian panik menjawab pertanyaan, kemudian juga bagaimana komunikasi yang tidak sampai karena tidak tenang atau audiennya tidak memahami atau merasa salah persepsi, kemudian juga ada yang bermasalah dengan gestur tubuhnya, gestur tubuh yang menyampaikan, kemudian juga ada permasalahan dengan audiennya karena berbagai hal, kemudian juga ada masalahnya dengan pokok bahasan atau kontennya, dan banyak hal-hal yang lainnya. Jika dikelompokkan, hambatan atau kendala komunikasi
adalah yang pertama, adanya perbedaan status sosial. Kemudian adanya perbedaan budaya. Adanya problem semantik. Kemudian keterbatasan saluran komunikasi, tidak adanya umpan balik, distorsi persepsi, dan gangguan yang bersifat fisik. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini. Di antaranya, kita coba melihat materi yang ada di link YouTube berikut ini. Di sini disampaikan tentang teknik komunikasi di depan publik dan teknik komunikasi di depan kamera. Masih banyak referensi yang bisa kita lihat atau kita cari atau kita temukan agar kita dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan tentang teknik komunikasi publik. Jadi ada 3 elemen komunikasi. Yang pertama adalah konten atau materi, yang kedua adalah verbal, dan yang ketiga adalah gestur tubuh. Di antara ketiga elemen ini, yang memperoleh atau mendapatkan atau perlu perhatian lebih adalah gestur tubuh. Itu adalah sebanyak 55%. Kemudian verbal. Bagaimana komunikasi verbalnya, yaitu sebanyak 38%. Dan konten atau materinya sebanyak 7%. Pada video berikut ini atau yang ditampilkan gambar di sini, ini menunjukkan bahwa gestur tubuh itu dapat menyampaikan komunikasi. Hanya dengan gestur tubuh pun, tanpa banyak menggunakan bahasa verbal, komunikasi itu bisa sampai. Materi selanjutnya adalah tentang komunikasi asertif. Terdapat jenis atau gaya komunikasi. Yang pertama adalah gaya komunikasi pasif. Yang kedua adalah gaya komunikasi agresif. Dan yang ketiga adalah gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi pasif adalah komunikasi yang tidak terlalu mudah bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan efektif dan berhasil baik. Gaya komunikasi agresif tidak peduli dengan hak dan keinginan orang lain. Selalu memaksakan kehendak kepada orang lain. Seringkali hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menguasai dan mendominasi yang lainnya. Dan gaya komunikasi asertif adalah memperjuangkan hak sendiri, namun peduli dengan hak dan keinginan orang lain. Pada tabel ini dapat dilihat bagaimana perbandingan atau perbedaan antara gaya komunikasi pasif, kemudian asertif, dan agresif. Asertif ini berada di posisi tengah-tengah. Kita coba lihat. Yang pertama, untuk yang pasif, lebih memikirkan kepentingan orang lain sehingga merugikan diri sendiri. Kemudian merasa tertekan secara pribadi walau tidak terlihat, dan sering terlihat sebagai hasil dari self-esteem yang rendah. Berkomunikasi secara tidak langsung dan sering tidak jujur pada diri sendiri. Sering disukai, tetapi belum tentu dihormati. Menjunjung orang lain bila perlu mengorbankan diri sendiri. Dan menuntut akuntabilitas diri sendiri tetapi tidak dari orang lain. Kemudian untuk yang agresif, memikirkan kepentingan diri sendiri. Seringkali merasa tertekan dan menekan orang lain. Sering terlihat sebagai hasil dari self-esteem yang rendah. Berkomunikasi terlalu langsung sehingga terkesan tidak santun. Bisa tidak disukai atau tidak dihormati oleh orang lain. Merendahkan orang lain dan merasa perlu menguasai segala sesuatu dan semua orang, menuntut akuntabilitas dari orang lain tetapi tidak dari dirinya sendiri. Untuk yang asertif,
memperjuangkan hak sendiri sambil mempertimbangkan perasaan orang lain, menyelesaikan sesuatu masalah, dan lanjut ke urusan berikutnya. Memiliki self-image yang kuat, berkomunikasi secara apa adanya, jujur dan santun, sering dihormati orang lain, menjunjung orang lain, dan bersedia menerima tanggung jawab pribadi atas tindakan sendiri, dan juga meminta akuntabilitas dari orang lain. Seorang yang berkomunikasi gaya pasif, dia menghindari konfrontasi, sering terlalu banyak meminta maaf, keras pada diri sendiri tetapi lunak pada orang lain, tertutup, tidak langsung menahan diri, menghindari mengekspresikan perasaan, dan cenderung berharap-harap. Untuk yang agresif, dia konfrontatif, memaksa orang lain untuk mengikuti, membatasi, dan keras pada orang lain. Cara bicaranya kasar, bicara sangat langsung dan memaksakan perasaan, pikiran, dan ide pada orang lain, dan cenderung menuntut. Sementara untuk yang asertif, cenderung untuk memimpin melalui teladan, tidak mencari atau menghindari konfrontasi, luas dengan pedoman dan aturan, terbuka tetapi peka dan sopan, langsung tapi mempertimbangkan perasaan orang lain. Tips formula kalimat asertif. Di sini ada formulasi kalimat asertif, yaitu contohnya fokus pada saya. Mulailah kalimat asertif dengan saya tidak ingin Anda, saya ingin, kemudian saya senang sekali waktu Anda mengatakan, kemudian saya senang sekali waktu Anda melakukan. Waktu kamu melakukan, saya merasa. Kemudian untuk menyatakan pendapat, pendapat saya sedikit berbeda. Saya rasa, kemudian saya sudah memutuskan untuk tidak. Saya tidak akan, atau maukah Anda? Di dalam teknik komunikasi asertif, yang pertama adalah memahami hak pribadi dan orang lain. Jujur terhadap apa yang dirasakan. Tunjukkan image yang positif, pandai membaca keadaan, menahan keinginan ketika dalam situasi emosional. Fokus pada solusi, respek, keputusan tetap berlaku asertif. Dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Kemudian agree to disagree, setuju untuk tidak setuju, artinya pernyataan bahwa tidak setuju tapi dengan pernyataan yang baik cara penyampaiannya. Kemudian hindari membuat mereka merasa bersalah. Tetap tenang, latih sikap asertif, dan sabarlah. Mengenai teknik cara berbicara yang baik, di sini ada juga referensi yang bisa kita lihat. Saya sampaikan linknya, apa yang disampaikan oleh Bapak Mario Teguh. Silakan bisa dilihat dan ditonton materinya. Materi selanjutnya adalah active listening, yaitu mendengar untuk memahami, berbeda dengan mendengar untuk menjawab lawan bicara. Mendengar dengan seksama untuk memahami poin pembicaraan atau masalahnya dengan melibatkan seluruh panca indera, dengan tetap netral dan tidak beropini. Feedback bahasa tubuh, eye contact, perlu diatur sedemikian rupa sehingga si pembicara termotivasi untuk melakukan komunikasi lebih lanjut. Ini adalah teknik bagaimana menjadi pendengar yang baik, kemudian bagaimana menangani komplain, strategi untuk menanggapi keluhan. Yang pertama adalah tenang, kemudian dengarkan dengan baik apa yang menjadi komplainnya, pahami masalahnya, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi,
dan tawarkan solusi. Kemudian mengenai komunikasi tertulis. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Ada surat, nota dinas, memo, email, KAK, MOU, telahan staf, laporan kegiatan, laporan kinerja, buletin, newsletter, website, sosmed, dokumen hukum yang bersifat mengikat, dan lain sebagainya. Tips menulis efektif. Yang pertama adalah nyatakan tujuan. Kemudian nada penulisan. Perlu dipahami apakah itu formal atau non formal. Kemudian nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan dari pembaca Anda. Bahasa yang simple, singkat, kemudian mengenai tata bahasa dan tanda baca yang baik perlu diperhatikan. Materi selanjutnya adalah tentang public speaking dan presentasi yang efektif. Mengenai public speaking dan presentasi yang efektif, kita bisa melihat atau mencari-cari beberapa materi yang memberikan contoh teknik berbicara di depan publik. Kita mulai dengan bagaimana cara memperkenalkan diri. Ini adalah link YouTube yang bisa ditonton atau dilihat. Silahkan ditonton. Bagaimana teknik memperkenalkan diri yang elegan. Kemudian bagaimana mengenai bahasa tubuh dalam public speaking. Ini ada link YouTube-nya, bisa dipelajari, nanti silakan dipelajari, ditonton. Terdapat beberapa pokok bahasan yang terkait pentingnya bahasa tubuh dalam public speaking. Selanjutnya mengenai teknik presentasi. Yang pertama adalah bagaimana teknik untuk membuka atau pembukaan. Kemudian isi materi, kemudian penutup, bahasa tubuh, suara dan kata-kata perlu diperhatikan, kemudian bagaimana penampilan, dan mengatasi rasa gugup. Untuk cara mengatasi grogi saat presentasi, yang pertama, persiapan. Kemudian, datanglah lebih awal dan kenali lingkungan presentasi Anda. Berpikir positif, persepsikan audiens sebagai teman atau sahabat Anda. Perlihatkan pose tubuh yang menunjukkan rasa percaya diri tinggi. Mengatur napas, fokus, dan salurkan grogi melalui gerakan. Gerakan-gerakan yang tentunya gerakan yang baik, yang bisa ditunjukkan, bisa bergerak, berjalan, atau melangkah, atau mengangkat tangan, itu dapat menyalurkan rasa grogi dan mengurangi rasa grogi. Mengenai teknik komunikasi publik, yaitu public speaking dan presentasi efektif, ini perlu dipraktekkan. Semakin sering kita mempraktekkan, maka kita akan semakin baik. Semakin kita percaya diri dan semakin kita paham konten atau materinya, maka kita akan semakin percaya diri. Dan hasilnya, komunikasi akan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu perlu banyak latihan. Latihan bisa latihan sendiri, bisa juga di depan kaca untuk awalnya, atau kita coba latihan bertahap, kemudian menyampaikan di depan 1-2 orang, kemudian lebih banyak lagi, dan lama-lama terbiasa. Mengenai presentasi yang efektif, kita perlu menyiapkan materi atau konten yang efektif juga, materi yang jelas. Sehingga ketika presentasi kita sudah bisa memperhitungkan poin-poin mana yang akan disampaikan. Kemudian apa saja yang perlu disampaikan dan waktunya berapa. Bagaimana tekniknya, itu sudah dipersiapkan sebelum kita
menyampaikan presentasi. Kita perlu siapkan juga bahan-bahan yang banyak atau yang cukup untuk mengantisipasi berbagai pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat menyampaikan presentasi. Untuk selanjutnya silakan berlatih, dan terus belajar. Saat ini banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari, baik secara online atau offline, baik dari buku atau bisa bertanya langsung kepada teman-teman yang sudah sering melakukan public speaking atau presentasi efektif. Kita bisa meniru, kita bisa belajar dari mereka bagaimana cara yang terbaik, yang sesuai dengan kepribadian kita, sehingga materi yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.